Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Jeb. Channel kesayangan kita Misteri Pojok. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah guys, buat kalian yang suka cemilan, bikin dulu cemilannya. Yang buat suka ngeteh, langsung aja seduh tehnya biar kalian enak nih dengerin cerita dari gue ini. Jadi gue ini mau membawakan sebuah cerita tentang dua orang sahabat yang berpisah karena yang satu itu jadi korban sesuatu yang kejam lah ibaratnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Begini ceritanya. Oke, jadi cerita ini itu kiriman dari salah satu perempuan yang bernama Yanti ya guys. Nah, Yanti ini mempunyai sahabat. Dia itu baru kenal sekitar 2 tahunan lah. Di tahun 2013 itu si Yanti ini bertemu sama temannya yang bernama Julia. Yanti bertemu di satu pabrik di daerah Cikarang. Dia akhirnya menjalin pertemanan sama si Julia tersebut. Nah, hari-hari dia ngobrol, curhat ke sana ke sini. Ya, seperti layaknya kalau sekarang itu bestie lah ya. Bestie. Nah, singkat cerita, ternyata si Yanti ini habis kontraknya kerjanya. Akhirnya dia pulanglah ke daerah Bogor. Dia pulang ke Bogor karena kontraknya habis selama 2 tahun dari 2013 sampai 2015 tersebut. Akhirnya dia pulanglah ke Bogor dan mencari pekerjaan di Bogor. Si Yanti ini masih tuh berkabar tuh sama si Julia tersebut. Sering chat, teleponan, gimana kabarnya. Ya seperti biasalah hari-harinya tuh, tapi Julia masih ada di Cikarang nih. Nah, di situ pas sudah nggak lama kontek-kontekan, si Yanti sering mimpi tentang Julia nih. Dia sering mimpi kalau Julia itu sering digangguin di kerjaannya, sering dilecehkan sama temen-temen yang baru, karena memang Julia itu kalau ada apa-apa pasti ngomong lah ke si Yanti tersebut. Tanpa disadarin ternyata si Julia itu dibawalah ke suatu tempat sama teman barunya ini. Dia bilang, Jul, ayo Jul, kita jalan yuk. Kita kemana kek? Karena Julia bete, akhirnya dia ikutlah ke temannya ini. Segerombolan teman-temannya yang naik motor. Sampailah di suatu tempat yang Julia pun belum pernah ke tempat tersebut. Di situ Julia bingung dan bertanyalah ke temannya ini tempat apa nih? Kok kita kesini, emang ada apa di sini? Ucap Julia. Nah, pas di suatu tempat itu ternyata si Julia itu dicekokin lah. Entah dibikin apa, si Julia itu sampai dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Pas tidak sadar ini, dia seperti ada di suatu tempat yang sangat gelap. Kalau dari cerita si Yanti ini sepertinya di gudang. Ini gudang tua ya. Nah, si Julia ternyata di tempat yang gelap itu dia sempat sadar guys di situ.
sempat sadar di situ, dan dia ternyata udah digerumbulin sekerumpulan laki-laki. Si Julia pun teriak di situ minta tolong. Ada satu laki-laki bilang, teriak aja sampai lu bosen, gak bakal ada yang nolongin, ucap laki-laki tersebut. Akhirnya si Julia pun dieksekusi lah sama laki-laki tersebut. Nah itu jumlahnya tuh Julia pun tidak lihat, karena si Yanti juga dapat cerita dari temannya itu juga nggak dikasih tahu tuh jumlah laki-laki tersebut. Akhirnya dengar kabar 3 hari kemudian si Yanti bahwa Julia itu sudah meninggal. Situ Yanti datanglah ke Cikarang karena tahu kabar berita duka. Yanti datang ke sana dengan sigap. Yanti langsung dikabarin sama temennya, oke kita meluncur ke Cikarang. Langsung datanglah dia si Yanti ke rumah almarhumah si Julia tersebut. Nah di situ si Yanti pun bertemu dan bercerita sama teman yang satu pabriknya dulu ya, yang di Cikarang. Si Yanti dikasih tahu pas si Yanti ini habis kontrak pulang ke Bogor. Nah di situ si Julia tuh sering kebanyakan bengong, sering kebanyakan ngelamun. Di situ temennya pun curiga, ini kenapa nih si Julia. 30 hari pas si Yanti habis kontrak lah, dia pulang ke Bogor itu, di situ banyak lah temennya si Julia ini yang dekat cerita lah sama si Yanti. Akhirnya Yanti di situ ambil kesimpulan, iya waktu itu si Julia sih sempet tuh telepon gue curhat, ada lelaki yang lagi deketin, namanya Dimas deh. Nah itulah si Yanti bilang. Nah yang dicurigain itu ya mungkin si Dimas itu kan, tapi Dimas itu ada pas di acara pemakaman tersebut. Di situ Yanti langsung dikasih tahu tuh yang itu bro, namanya Dimas. Dipanggil lah sama si Yanti, si Dimas itu ingin meminta keterangan kenapa ini si sahabatnya ini, bestinya ini bisa sampai kejadian yang tidak diinginkan sama semua perempuan. Ditanyalah kronologinya seperti apa. Akhirnya Dimas ngasih tahu tuh, iya kemarin sih sempet pergi sama gue, cuman gue udah nganterin dia pulang. Terus pas gue udah nganterin dia pulang, dia ditelepon tuh sama temennya, cuman nggak tahu temennya siapa. Kata dia izin, dia mau pergi. Ya udahlah, emang mau pergi sama temennya, pikir dia perempuan atau gimana, ucap si Dimas. Nah di situ si Yanti karena udah mungkin kesel lah ya sama si Dimas, dia curiga lah sama si Dimas ini, bener nih bukan lu nih pelakunya nih, ucap si Yanti. Bukan lah, kalau gue pelakunya gue nggak bakal ada di sini, pasti gue kabur, ucap si Dimas. Akhirnya si Yanti di situ merasa, oh iya bener juga ya. Udah akhirnya sudah banyak keluarga yang datang, sudah kerabat keluarga semua dari Julia ini sudah datang semua. Akhirnya diberangkatkanlah untuk ke makam tersebut. Nah ini di makam ini malam ya guys, sekitar jam 11 malam, karena emang masih nungguin keluarga yang dari daerah Lampung itu datang ke Cikarang. Datang jam 9, akhirnya jam 11 baru bisa berangkat ke TPU tersebut. Di situ Yanti berjalanlah langsung ke ikut makam tersebut ini. Nah pas di daerah pemakaman ini, akhirnya si Yanti itu melihat wajah terakhir bestinya. Dia melihat pas di pemakaman itu ya, di liang lahat itu si Yanti tuh nangis tidak ada henti-hentinya. Kata dia, ucap ya kalau emang ada apa-apa, ucap Yanti nih guys, kalau emang ada apa-apa Julia kasih tahu gue, mau lewat mimpi, mau lewat apa kek. Yanti ngomong seperti itu.
Akhirnya pas sudah dikuburin, udah selesai, pulanglah ke rumah almarhumah tersebut, ke rumah Julia. Nah, si Yanti tuh nginep tuh di situ karena udah larut malam, dia nggak mungkin pulang ke Bogor. Siapa yang mau nganterin atau naik angkutan umum, dia nggak, bukannya nggak berani, cuman dia nggak mau aja. Masih shock ditinggalin bestinya yang selama 2 tahun. Nah, udah pulang ke rumah, nginep dia di rumah almarhumah, di rumah Julia, di kamar Julia yang pernah ditidurin, yang pernah dinginepin sama si Yanti ini. Tanpa disadarin, si Yanti tertidur di situ dan langsung dimimpiin sama almarhumah. Nah, si Yanti di situ ketemu sama si Julia tersebut di dalam mimpi, tapi seperti nyata. Di situ si Yanti posisi lagi ada di pabrik nih ceritanya guys. Pas di pabrik di suatu tempat, kalau kalah salah sih itu kata si Yanti sih di daerah tempat buat mengambil barang-barang alat-alat lah. Dia di situ dia sempat ketemu sama si Julia, tapi posisinya si Julia itu diajak ngomong sama si Yanti nggak bisa jawab, cuman Jul kok ada di sini sih, diem aja. Ayo Jul kita pulang, udah malam nih, udah waktunya pulang, udah jamnya pulang, ucap Yanti. Tapi si Julianya tuh diem aja guys, karena memang mungkin si Yanti karena dalam mimpi Yanti tidak sadar bahwa Julia itu sudah tidak ada. Akhirnya Yanti tarik lah si Julia ini, udah loh kelamaan aja loh, pulang ngapain masih di sini aja, ditarik lah di situ. Nah singkat cerita, kebangunlah si Yanti ini, bos, dan lihat jam udah jam 4.30, pas azan subuh tuh guys. Nah pas azan subuh itu akhirnya si Yanti tuh keluar dari kamar almarhumah ini. Ternyata di depan sudah rame, pada mau pamit pulang, yang dari Bogor, yang dari Cikampek, udah beres-beres karena habis sholat subuh pada mau pulang. Akhirnya di situ Yanti pun pamit lah sama orang tua dari Julia ini. Sebelum pamit, adiknya Julia itu ternyata ngimpiin sama kakaknya sendiri. Di situ ceritanya adenya ini bertemu sama Julia dan minta si Yanti suruh jangan pulang dulu, di sini aja nginep sampai 3 hari. Akhirnya Yanti di situ berpikir, apa ada sesuatu nih yang mau disampaikan sama Julia. Akhirnya Yanti mutusin, ya udah kalau emang itu permintaan dari almarhumah, kira 3 hari lagi dia nginep sampai 3 hari. Nah di malam berikutnya, di malam kedua si Yanti tidur di kamar Julia ini, dia nggak bisa tidur tuh guys. Dia nggak bisa tidur, uring-uringan ke kiri ke kanan, padahal dia udah makan. Biasanya dia kalau nggak bisa tidur ini biasanya tuh ada apa-apa, ada sesuatu. Pas dia lagi uring-uringan itu tidak bisa tidur, kamarnya diketok. Pas dibuka siapa? Nggak taunya, saking takutnya tuh si Yanti tuh, siapa ini ya? Pas dibuka nggak taunya adenya. Kenapa kak nggak bisa tidur? Iya nggak bisa tidur. Akhirnya diajaklah keluar. Yaudah keluar aja yuk, nyari angin. Itu posisi sekitar jam 10 malam ya guys, sekitar jam 10 malam. Nah akhirnya Yanti keluarlah, inisiatif mencari angin segar biar supaya sepoi-sepoi ngantuk gitu kan di daerah Cikarang tersebut. Yanti keluar, kata adiknya si Julia ini bilang, kak beli ini dulu yuk, nanti di warung ono di dekat sana nah, di dekat minimarket, tapi minimarketnya tutup katanya kalau jam 10. Nanti ya udah yuk sekalian nyari angin. Jalanlah si Yanti tersebut
jalan kaki berdua sama adiknya Julia ini. Nah, di situ si Yanti tuh ngeliat dan mendengar suara si Julia manggil-manggil nama Yanti ini. Ti, nanti di situ si Julia manggil dan si Yanti pun nengok langsung ke suara tersebut. Pas dilihat suara tersebut, sosok pocong. Di situ si Yanti diem dan bengong seolah-olah tidak percaya. Nanti tolong aku. Nah, Yanti di situ bengong dan adiknya si almarhumah ini, si Julia ini kaget lah. Lah kak, kenapa bengong? Ngeliat apaan? Yanti ngomong, itu Jul mana? Nggak taunya nggak ada. Akhirnya si Yanti ini disuruh pulang lah sama adiknya. Udah kak, kakak pulang aja dah. Takutnya kakak ngantuk apa gimana, masa sampai ngigo begini sih. Akhirnya pulang lah si Yanti tersebut. Jarak udah lumayan jauh tuh guys, jarak udah lumayan jauh tuh. Akhirnya dia pulang sendiri kan. Nah, adiknya itu bablas terus ke warung tersebut. Dia pulang nih. Nah, nggak lama dia jalan sekitar 5 langkah atau 7 langkah, ada lagi sosok pocong tersebut. Dia langsung bilang lagi, karena udah biasa, mungkin Yanti tuh udah ngerti omongan dari si Julia manggil-manggilnya. Di situ nengoklah dia ke belakang dan tepat sekali di depannya si Yanti ini. Si Yanti kaget di situ langsung, ini bener Julia. Tolong aku, ucap si Julia. Tolong aku Yan, aku sakit, tolong aku. Nah, di situ akhirnya si Yanti pingsan. Begitu pingsan, ya kan, dia tidak sadar dan sadar udah ada di rumah si Julia ini. Pas sudah sadar di rumah Julia ini, Yanti langsung dikerumunin sama keluarga dari si Julia ini. Dia kaget, langsung dikasih air minum dan dia menceritakan kisah tadi ke keluarganya. Karena mau gimana lagi, masih dipendem-pendem. Dia juga kan ibaratnya cuman temen ya kan, bukan kerabat atau saudara dari almarhum si Julia ini. Dia ceritalah ke adiknya. Lah, kakak ngeliat juga. Adiknya kaget di situ. Emang adiknya juga ngeliat, ucap si Yanti. Ngeliat di tempat pas tadi mau ke warung. Nah, kalau adiknya itu katanya diikutin sama sosok pocong ini, tapi adiknya itu nggak berani langsung nengok, beda sama si Yanti. Akhirnya Yanti sadar, dikasih minum. Akhirnya dia ditidur bareng sama adiknya si Julia ini. Nah, pas lagi tidur si Yanti tuh kebangun sekitar jam 3 pagi. Dia bangun karena mungkin kebelet buang air kecil. Nah, di situ dia buka pintu kamar menuju ke kamar mandi. Nah, di satu tempat di ruang tengah itu dia bertemu lagi sama sosok pocong Julia ini guys. Dan Julia ini pesan sama Yanti. Pesannya cuman minta maaf, tolong maafin kesalahan dia. Akhirnya si Yanti di situ sangat kaget dan terkejut karena kisahnya si Julia ini, dia mati diperkosa, habis diperkosa terus langsung dibunuh. Nah, si Yanti akhirnya pulang ke Bogor dengan memendam cerita ini guys. Oke guys, gimana ceritanya? Buat yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, gua Bang Jeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.